Shalom, Shalom. selamat malam Malam. bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabar? Luar biasa ya, sebab Tuhan kita luar biasa. Saya mendapat info, yang lagi nonton ada 5 orang. Ada Tante Melan, ada Pak Hariman, hai Pak Hariman, dan Ibu Grace pastinya, karena suami istri ya. Ada juga Arnold. Hai Arnold, apa kabar? Salam kenal. Ada juga Ci Indah, halo hai. Apa kabar Ci Indah? Bersama anak-anaknya ya pastinya semuanya. Satu lagi, ada Regina. Mau disapa nih. Hai Regina, ya ampun Regina apa kabar? Di sebelah saya. Malam ini sungguh luar biasa ya, amin. Saya mendengar suara di rumah menjawab amin. Saya juga mengucapkan salam bagi orang-orang sekitar Anda yang mungkin sedang menonton yang saya tidak sebutkan namanya. Om Kim San mungkin ikut nonton ya. Halo Om, apa kabar? Jadi semuanya saja yang belum saya sebutkan, yang baru bergabung dengan kami, Pak Ono. Halo Pak Ono, apa kabar? Selamat malam Bapak, Ibu Engkun, turut berduka cita ya Bu. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan memulai malam hari ini persekutuan doa. Kita akan buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Tukkan hati. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami semua boleh berkumpul kembali di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing untuk kembali bersatu hati, bersepakat, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, agar itu menjadi rema dan kekuatan bagi hidup kami. Agar hari lepas hari, kekuatan pada Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami sampai detik ini. Kehidupan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan untuk menghadapi hari lepas hari. Rezeki yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan, pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami melayani di tempat itu. Mungkin kami bukanlah orang nomor 1 di tempat itu Tuhan, tapi kami percaya yang terkecil akan jadi yang terbesar. Yang tidak terlihat akan terlihat oleh matamu. Bukan seberapa besar, tapi seberapa tulus kita melayani. Bapa, kami juga bersyukur untuk teman-teman yang ada di sekitar kami, untuk seluruh inner circle yang ada di sekitar kami. Kami berterima kasih atas saudara-saudara yang Tuhan berikan, atas rekan-rekan kerja, atas semua yang boleh kami kenal dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir di tempat ini Bapa. Kiranya Roh-Mu yang maha baik itu berkenan hadir di tempat ini, melingkupi kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Kiranya Engkau menyertai persekutuan doa ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan berkati juga tempat di mana kami melakukan persekutuan doa. Dari ujung depan hingga ujung belakang, kanan kiri atas bawah, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami semua yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada satupun kuasa mampu mengganggu penyembahan kami kepada Allah Tritunggal Maha Tinggi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini ke dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Kiranya malaikat kudus-Mu menjaga seluruh tempat ini. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Amin. Bapak Ibu, waktu kecil kita sangat merindukan Natal. Yang kita rindukan bukanlah makna dari hari itu, tapi yang kita rindukan adalah hadiahnya.
ataupun hiburan-hiburan lain di luar itu. Namun ketika kita dewasa, kita menyadari bahwa Natal lebih daripada itu. Makna Natal lebih dalam daripada itu. Bahwa seorang anak dipersiapkan untuk mati demi saya dan Anda. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini untuk memejamkan mata. Taruhlah tanganmu di dadamu. Taruhlah kedua tanganmu di dadamu. Rasakan detak jantung yang ada di dadamu. Detak jantung itu adalah hadiah terindah dari seorang anak yang telah lahir 2021 tahun yang lalu di Bethlehem. Untuk Anda, untuk saya. Rasakan setiap hembusan nafas, bersyukurlah atas kehidupan yang Tuhan beri. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang dari hukuman kekal. Sekali lagi kita katakan, waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Oh, waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Karena apa Bapak Ibu? Karena kasih. Oh, karena kita dia harus mati. Kita dia menderita. Dia disalibkan,
Iya benar Tuhan. Supaya kami diselamatkan. Supaya saya, Bapak Ibu, Saudara sekalian diselamatkan dari hukuman yang kekal. Karena itulah beliau mau lahir ke dunia. Beliau mau menjadi seperti merasakan sakit, merasakan kita manusia. Malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Allah. Engkau di rumahmu masing-masing maupun engkau yang ada di tempat ini, pejamkan matamu, ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan atas organ tubuh yang sempurna yang Tuhan beri. Aku bisa melihat, aku bisa mendengar, aku bisa berbicara, aku bisa merasakan cinta. Terima kasih karena aku bisa berjalan Tuhan. Terima kasih rambutku masih tumbuh Tuhan. Terima kasih rambutku masih bisa memutih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan beri. Untuk orang tua yang baik, untuk orang tua yang mungkin tidak perhatian, aku berterima kasih untuk orang tua itu. Aku mendoakan mereka, aku berkati mereka. Ucapkan terima kasihmu atas semua keadaan yang mungkin tidak baik yang kau alami. Berterima kasih karena Allah terus mendampingimu sampai detik ini. Tidak melepaskan tanganmu bahkan sedetik pun. Berterima kasih bahkan saat engkau sakit hari ini, Tuhan masih memberimu kekuatan untuk memuji Dia malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat hatiku tidak enak, saat aku ikut pede dengan ogah-ogahan, terima kasih karena engkau hadir di rumahku, di hatiku. Terima kasih untuk semua perasaan yang menekan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan lakukan pada hidupku. Terima kasih untuk pacar yang Tuhan berikan, suami yang Tuhan berikan, istri, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak akan berjalan sejauh ini. Tidak akan sampai ke tempat sejauh ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami sampai kami meninggalkan bumi ini. Kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang dahsyat, yang namanya terkenal dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur. Allahku, Allah yang dahsyat. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu, di rumah pun tidak apa-apa. Boleh lihat kanan kirinya, senyumin, asik. Lihat kanan kirinya, kalau nggak ada senyum sendiri aja ya, nggak apa-apa. Kita sapa di kanan kirinya, Allahku Allah yang dahsyat. Tepuk kanan kirinya, Allahku Allah yang dahsyat. Kalau tidak ada tepuk di sini, Allahku Allah yang dahsyat. Asik. Siap ya? 1, 2, 3. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kebesarannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi. Dari utara ke selatan, terdengar apa? Terdengar pujian bagi Allah.
katakan Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh apa? Bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Masih mau muji Tuhan Bapak Ibu? Masih? Di sini semangat sekali, soalnya ada 1.000 orang. Bohong. Mari kita memuji Tuhan bahwa kita percaya bahwa Ia adalah Allah yang hebat. Amin? Amin. Ada amin? Amin. Yes. Mari kita yang meriah untuk Tuhan. Oh, Dia adalah Allah yang hebat. Betapa dahsyat. Betapa hebat Allah kita. Berkuasa bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Apa? Bebas umatnya, katakan hebat, betapa Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan Bapak Ibu, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa Dia? Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan. Berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan sekali lagi. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia pertama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa Dia? Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan. Mari kita kembali mengheningkan hati kita, Bapak Ibu. Kita pejamkan mata kita. Kita rasakan setiap aliran hangat yang hadir malam hari ini. Mungkin Anda ada yang tidak merasakan apapun, tapi tetap pejamkan matamu. Di dalam hatimu teruslah berdoa, Yesus, Yesus, Yesus. Jamah saya, sentuh hati saya. Hati yang mungkin sudah tidak bisa merasakan apapun lagi. Sentuh hati saya Tuhan. Mungkin banyak peristiwa di dalam kehidupan melukai hati saya,
membuat saya tidak menjadi diri saya, membuat saya kehilangan keceriaan saya. Malam hari ini Tuhan, saya mau Engkau sentuh hati saya. Hati yang tidak merasakan apapun lagi. Taruh tanganmu di dadamu. Panggil Tuhan. Siapkan dirimu untuk menyembah Tritunggal yang Maha Agung, Sang Mulia dari Israel. Malam hari ini Tuhan menciptakan kita. Pribadi lepas pribadi adalah pribadi yang spesial. Tidak hanya asal menciptakan setiap pribadi di tempat ini maupun yang ada di rumah. Anda adalah ciptaan yang spesial, mempunyai kelebihan yang berbeda dari orang lain. Mungkin Anda tidak seterkenal orang yang lain, tapi bukan itu halangannya untuk menjadi dekat dengan Allah. Allah yang tinggi itu tidak didekati oleh ketenaran. Allah yang baik itu tidak didekati oleh jabatan. Ia hanya bisa didekati oleh kerendahan hati. Sebuah hati yang benar-benar mengasihinya. Mungkin kau merasa bahwa engkau bukan siapa-siapa. Kau tidak terkenal di komunitasmu. Malam hari ini, pesan cinta dari Bapa Surgawi. Malam hari ini beliau ingin menyampaikan padamu, jadilah dirimu sebagaimana adanya engkau. Tidak usah membandingkan dirimu dengan siapapun. Malam hari ini dia rindu ingin Anda sembah. Malam hari ini dia rindu ingin menyentuh hatimu yang dingin itu. Maukah kau bukakan pintu untuk Tuhan yang hangat itu? Ataukah kau akan tetap tutup pintu itu? Ataukah kau akan tetap bertegar tempuk? Malam hari ini dia ingin menyentuhmu. Dia ingin memanggilmu. Dia ingin menyapamu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita di kandungan ibu kita. Ia mengenal kita jauh sebelum kita dilahirkan. Ia sudah ada rencana yang baik di masing-masing setiap kita. Kekuranganmu bukanlah halangan untuk mendekati Allah yang maha baik itu. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Beliau, pencipta hidup kita. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi kita katakan, Kaulah pencipta hidupku Tuhan. Untuk inilah
sembahku bagimu. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Hanya Kau Tuhan yang layak terima pujian. Segala pujian ku naikkan syukurku. Oh, Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Kami naikkan sembah kami Tuhan, sembahku. Mari sama-sama kita katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian kami bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami Bapa, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh Yesus, Kaulah pujian kami. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kami menyembahmu, Raja Salah Zaman. Mari sembah Sang Raja. Angkatlah tanganmu, sembahlah Dia dengan seluruh hatimu. Puji dan sembah Dia, puji dan sembah Dia, Raja yang Maha Rahim. Kami memujamu, Raja Maha Penyayang, Raja segala zaman. Kami memujimu ya Bapa, sampai selama-lamanya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, pujilah Dia, Tuhan di hidup kami, Bapa yang kami puja sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus yang agung, kami memujamu ya Bapa. Hadirlah di tempat ini, kami menyembahmu Bapa.
menyembahmu Tuhan, pujian bagimu selama-lamanya. Yang bisa bahasa roh, berbahasa roh lah. Sembah Dia di dalam bahasa baru yang Tuhan berikan. Jangan takut, buka mulutmu. Allah Roh Kudus akan berbicara. Sembah Dia. Yeshua HaMashiach. Rabaya Seramo Yahweh. Sheramo Yahweh. Sheramo Yahweh. Sheramo Yahweh. Kami menyembahmu ya Bapa sampai selama-lamanya. Laboya Yahweh, Laboya Yahweh. Kami menyembahmu. Lepaskan bahasa rohmu, jangan dipendam, buka. Oh shikalalalala, rahmat Allah malam ini saya doakan turun. Rahmat Allah turun. Shikilalalabayarabayarabo, menjamah seorang bapa. Shikilalalabayarabo, labaserabaya. Semoga Allah berkenan turun. Shilabayarabaya Yahweh. Oh rahmatmu ya Bapa, jamalah kami. Seorang pria dijamah Tuhan malam hari ini. Sembah Dia, terus menyembah Dia. Aliran hangat dari ujung rambut hingga ujung kaki menyentuh kau. Shikilalalabaya rabaya rabaya Yeshua labayar se. Kami memujimu Bapa, kami menyembahmu Putra, kami menyanjungmu Roh Kudus. Sembah dan bakti kami bagi Tritunggal Maha Agung. Shiraboyara, Shiraboya Yahweh, Laboshinaya Yahweh, Laboshinaya Yahweh, Laboshinaya Yahweh, Laboshinaya Yahweh, Laboshinaya. Aliran kuasa Roh Kudus bekerja malam hari ini, menembus setiap tembok handphone, menembus setiap itu, menyentuh hati yang hancur. Engkau yang menangis malam hari ini di tempat tinggalmu, menangislah, keluarkan air matamu, tidak usah takut. Allah menyembuhkan hatimu, minta Allah sembuhkan hatimu. Tidak ada yang melihatmu, hanya engkau dan Allah malam hari ini. Menangislah, tidak usah dengan kanan kiri. Konsentrasi, menangislah. Keluarkan apa yang dalam hatimu, luka batin, sakit hati, kepahitan bertahun-tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga Allah berkenan itu sembuh. Ore seramaya, ora seyamaya, ora seyamara, laboshinaya Yahweh, laboshinaya Yahweh. Jamahan Tuhan tidak hanya hari ini, tapi pada saat orang menonton YouTube ini, Allah Roh Kudus berkenan menjamah. Roh Allah yang Maha Agung menjamah orang yang menonton YouTube ini besok atau kapanpun juga. Menjamah hati yang hancur, menjamah hati yang hampa, menjamah hati yang sudah tidak merasakan apapun lagi, menjamah mereka yang sudah tidak peduli lagi. Oh shikilalalalalalala, Roh Allah bekerja sampai selamanya. Siapapun yang nonton video ini, semoga Allah yang Maha Baik berkenan menyentuh hidupmu. Shikilalalalalalala, shikilalalalalalala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jamahanmu malam hari ini, Engkau yang Maha Baik, bertata di surga mulia. Kami menyembahmu sampai selamanya, sampai selamanya.
Rasakan dan nikmati keheningan bersama Tuhan. Dengarkan apa yang beliau sampaikan di hatimu. Kepada putriku, putriku yang tersayang, mengapa engkau gelisah? Mengapa hatimu mempertanyakan kebaikanku padamu? Aku Bapa yang mengetahui segala kebutuhanmu. Masakan aku tidak memberikan yang terbaik bagimu? Apa yang kau lihat selama ini dalam hidupmu, di mana aku belum menyatakan kebaikanmu padamu? Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Itu adalah bentuk perlindungan bagimu, Nak. Kepada putriku yang tercinta, yang mempertanyakan cintaku padamu, aku mencintaimu, anakku. Bapa, kami bersyukur untuk malam yang indah ini, di mana kami bisa memuji menyembah Engkau. Tuhan, kami rindu lebih lagi intim denganmu. Lewat pewartaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Ono Marsono. Tuhan urapi berkati Pak Ono Marsono dari ujung rambut ke ujung kaki. Lingkupi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati lidahnya, berkati pikirannya, agar beliau menyampaikan ajaran yang Engkau sampaikan pada kami. Bapa, beri kami telinga dan hati seorang murid yang mau dengarkan Tuhan, yang mengikuti Tuhan. Bukan hanya sekedar masuk kanan keluar kiri, tapi benar-benar firman itu menetap di hati kami. Tuhan, kami mau belajar dari Engkau. Kami mau rendah hati. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Coba dilambaikan tangan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Ya, terima kasih. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pada semalam hari ini dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, dan juga tidak terasa lagi pada minggu ini adalah merupakan minggu Advent yang ketiga, minggu penantian Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan, membawa damai, dan untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada malam hari ini tema kita adalah lahir sebagai pemimpin. Sementara minggu yang lalu kita telah juga menerima dari pewarta Pak Krismanto, Yesus lahir sebagai pelayan. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa hadir di tempat ini. Bisa memberi waktu di sela-sela kesibukan kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk saudara Selvin beserta timnya dan pujian yang telah membawakan pujian pada malam hari ini
yang menguatkan dan juga menyemangati saya di dalam pewartaan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa sih seorang pemimpin itu? Apa seorang pemimpin itu? Dan bagaimana seharusnya sebagai pemimpin itu? Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya, di atas bawahannya, atau masyarakat pada umumnya. Singkatnya, seorang pemimpin itu harus memiliki kelebihan atau nilai positif dibandingkan dengan yang lain. Jadi itulah salah satu di antaranya pemimpin. Memiliki kelebihan, memiliki kemampuan, dan juga memiliki kreativitas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir dan jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Jadi setiap orang yang lahir ke dunia ini itu sudah diberikan bekal oleh Tuhan, siapapun, untuk menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin di gereja, atau memimpin di dalam suatu negara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam kepemimpinan itu ada 7 ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan dalam hal ini harus kita lakukan dan kita usahakan agar kita bisa memimpin di dalam keluarga, memimpin di dalam masyarakat, memimpin di dalam gereja, ataupun memimpin dalam suatu negara. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, berani mengambil langkah pertama dalam melakukan sesuatu dan yang bersifat, yang berinisiatif untuk mengendalikan keadaan dalam setiap kesempatan dan memberikan pertolongan tanpa diminta. Itu ciri-ciri seorang pemimpin. Jadi tidak menunggu diminta dulu. Tapi seorang pemimpin itu harus sudah siap dalam kesempatan apapun. Siap untuk memberikan pertolongan. Aktif, bergerak aktif, komit, jujur, dan setia. Itu seorang pemimpin yang diharapkan, seorang yang jujur dan setia, bergerak aktif, baik di dalam memimpin keluarga, masyarakat, ataupun memimpin suatu organisasi. Manakala anak buahnya membutuhkan, bawahannya membutuhkan bantuan, itu sudah siap untuk menolong. Jujur dan setia. Demikian juga Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Seorang keluarga, pemimpin keluarga, seorang ayah, seorang ibu, itu pun sama. Dalam kepemimpinannya harus
jujur, dan setia. Apa yang dilakukan oleh istri, oleh suami, ataupun oleh anak-anaknya. Jujur dalam keuangan, jujur di dalam tindak laku, dan jujur di dalam perbuatan. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus mempunyai program atau daftar pencapaian. Punya visi dan misi. Bukan bagaimana nanti. Bagaimana? Kalau seorang pemimpin mempunyai pikiran, bagaimana nanti? Itu sudah barang tentu tidak akan memajukan siapapun. Misalnya, hey, kamu bagaimana nih? Dalam setiap hari untuk bekerja, untuk mencari nafkah, tidak semangat dengan mengatakan, wah, bagaimana nanti saja. Demikian juga belum memiliki rumah. Misalnya istrinya menyampaikan keinginannya untuk mempunyai rumah. Tidak boleh mengatakan bagaimana nanti. Tetapi harus dipikirkan matang-matang dan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mau mendengarkan dan menjadi pendengar yang baik. Apapun yang dikatakan, apapun yang diusulkan, itu ternyata kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh agar semua program yang dilakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, terbuka di dalam perubahan. Untuk perubahan dan tidak monoton. Kreatif, memikirkan segala sesuatu demi kemajuan organisasi, demi kemajuan negara, gereja, bahkan demi kemajuan keluarga sendiri. Nah, yang keenam itu tidak boleh dilupakan, yaitu menikmati hidup. Karyawan perusahaan kalau terus-menerus saja bekerja, terus saja mengejar keuntungan suatu perusahaan itu, lama-lama karyawannya akan merasa jenuh, lelah, dan tidak semangat. Tapi berikanlah sesuatu untuk menikmati hidup. Misalnya, 1 tahun sekali karyawan seluruhnya dibawa ke suatu tempat untuk meeting, dilanjutkan dengan rekreasi. Melepaskan sementara beban-beban yang ada di rumah atau di perusahaan. Tetapi dibawalah ke tempat hiburan, ke tempat yang nyaman, yang sejuk, mau di pantai atau di pegunungan. Itu akan merubah dalam situasi pekerjaan di kantor. Demikian juga dalam keluarga. Kalau ayahnya, ibunya hanya kerja saja. Tidak pernah ada istirahat. Tidak memperhatikan anak-anak. Anak-anak pun merasa bosan. Jenuh. Bahkan berontak.
Tapi misalnya sewaktu-waktu hari libur, hari Minggu, bawalah keluarga untuk refreshing, mau ke mall, mau ke tempat-tempat permainan anak-anak, mau keluar kota ke tempat yang indah atau kemana saja, sehingga anak-anak merasa senang dan ada semangat di dalam kehidupannya. Bapak serta Ibu yang terkasih, dan yang ketujuh, seorang pemimpin percaya pada timnya, membagi tugas kepada rekan kerjanya, dan mengarahkan tugas-tugas mereka supaya semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Nah, kalau percaya kepada timnya, percaya kepada anak buahnya, percaya kepada karyawannya, maka akan maju. Bapak serta Ibu yang terkasih, nah, kita sekarang lihat dari seorang pemimpin kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu. Jadi seorang pemimpin harus tegas, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu sudah dirasakan benar, lakukanlah dan berikan tugas kepada karyawan kepada bawahannya, kalau presiden kepada para menterinya, dan kita sebagai kepala keluarga berikan kepercayaan kepada anak, istri, ataupun saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri kepemimpinan Tuhan Yesus. Ciri-ciri kepemimpinan Tuhan Yesus adalah menerapkan visi, misi, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pengikutnya. Dia memilih sikap kerendahan hati, memiliki integritas yang tinggi, dan pemimpin juga dari Yesus sifatnya tidak otoriter atau tidak sewenang-wenang. Nah, dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu saudara yang saya kasih. Jadi salah satu ciri-cirinya juga dari Tuhan Yesus adalah merendahkan diri. Next. Melayani dengan memberikan nyawanya. Markus 10 ayat 43 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Itulah Bapak Ibu yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kepimpinan dari Tuhan Yesus juga adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk kita semua. Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan kita lihat dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang terkasih, tak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Kalau kita mengasihi, itu kita harus berani berkorban. Seperti Tuhan Yesus sabdakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, demikian juga saudara yang terkasih, untuk memberikan nyawanya. Kalau untuk Tuhan, itu tidak usah kita merasa ragu. Karena hidup bersama Tuhan, mati bersama Tuhan, itu kita tetap akan diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana tentang pesan dari Bapa Suci, Bapak Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-65 dengan tema Datang dan Lihatlah. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain tanpa adanya kita perlu bergerak, pergi melihat sendiri, tinggal bersama orang, mendengarkan kisah mereka, dan mengumpulkan berbagai pendapat atas realita yang akan selalu mengejutkan. Jadi, seorang pemimpin itu tidak hanya tinggal di tempat sudah merasa nyaman, di tempat duduk yang empuk, yang enak, sehingga lupa untuk tugas-tugas di dalam pelayanannya. Lupa akan tanggung jawab di dalam tugas pelayanannya. Jadi seorang pemimpin harus berani melepaskan kursi dan turun ke bawah untuk melihat keadaan bagaimana. Itu hal yang sering yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu datang mengunjungi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan, dan sambil mewartakan sabda Allah, mewartakan kebenaran, mewartakan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat nanti. Misi Yesus itu secara unik adalah tugasnya yang terlahir dari seorang ibu yang fana dan bapa yang baka. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya, dapat secara sukarela menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali.
Maksudnya di sini, Tuhan Yesus setelah menyerahkan nyawanya untuk penebusan kita semua, mengambilnya kembali artinya bangkit kembali. Dan kemudian bersama kembali dengan murid-muridnya untuk melanjutkan pengajaran, melanjutkan pewartaan kepada para murid-muridnya. Coba kita lihat Yohanes 14, 10, 14 dan 18. Aku adalah gembala yang baik. Next. Dan aku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang setia dan taat kepada Bapa. Bahkan dia mengorbankan diri. Itu semuanya adalah untuk kita semua. Dalam ajaran Lorenzo Snow, Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan membukakan jalan untuk kedamaian, kebahagiaan, dan permuliaan kita. Itulah tugasnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Allah Bapa di surga menghendaki bahwa umat manusia di dunia ini, termasuk kita-kita semua, ada kedamaian, ada kebahagiaan, dan permuliaan kita. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan Yesus adalah menerapkan visi misi sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pengikutnya. Dia memiliki sikap kerendahan hati, memiliki integritas yang tinggi, dan pemimpin Yesus juga sifatnya tidak otoriter. Otoriter adalah totaliter, absolut, atau diktatoral, atau dengan kata yang sederhana, sewenang-wenang. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ciri-ciri kepemimpinan Yesus: integritas. Itu merupakan salah satu atribut terpenting, kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat dalam dirinya adalah melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi sikap yang tangguh, yang teguh itu harus mempertahankan prinsip dan tidak terombang-ambing dan tidak mudah terpengaruh oleh sifat pemimpinan Yesus. Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Dan kita lihat dari Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka pun membuang pundi untuk membagi-bagikan pakaiannya. Dalam keadaan yang letih, capek, lelah, sakit, tidak berdaya, Tuhan Yesus masih mau mengampuni orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan pengkhianatan terhadap Yesus dengan mencambuk, memukul, menyeret, meludahi, bahkan mengatakan dengan kata-kata yang tidak sopan atau tidak hormat. Dan Tuhan Yesus bukan hanya sebagai penyembuh, tapi Dia memberi makan. Jadi bukan hanya memberikan makanan rohani, tapi Tuhan Yesus juga memberikan makanan jasmani. Di Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, Dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang sakit semua Tuhan Yesus sembuhkan, berbagai penyakit yang derita orang banyak itu. Nah, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Itulah hal-hal yang sering dilakukan, yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus itu juga sering kita lakukan. Arti biarlah mereka berusaha. Jangan hanya meminta. Biar dia suruh bekerja untuk mendapatkan uang. Jangan hanya meminta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa kata Yesus? Mereka tidak perlu pergi. Dan kamu harus memberi makan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus mencegahnya untuk mereka pergi. Dan bayangkan
kalau mereka itu boleh pergi untuk mencari makan. Situasi sunyi, tempat itu juga belum tentu banyak yang jual makanan. Mau apa yang dapat mereka lakukan? Makanya Tuhan Yesus melarangnya. Jangan, tidak perlu mereka pergi. Dan mengatakan kepada murid-muridnya, kamulah yang harus memberi makan. Ayat yang ke-17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potong-potongan roti itu sampai 12 bakul. Bayangkan saudara yang terkasih. Mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari 5 roti dan 2 ikan. Itu sampai masih sisa 12 bakul. Kita lihat gambarnya di halaman berikut. Nah, inilah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan juga adalah jiwanya, raganya, rohani dan jasmani, dipeliharanya dengan sebaik-baiknya. Itu ya Bapak Ibu, kepemimpinan Tuhan Yesus adalah melayani dan memberi. Melayani, menyembuhkan, dan memberi makan. Bapak yang Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang apa saja sih yang dapat kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Tidak usah merasa bingung dan tidak usah merasa susah. Lakukan saja apa yang dapat kita lakukan. Saya sedikit sharing. Nah, di rumah, di RT saya, di sekitar rumah, itu banyak rumah-rumah yang tidak layak huni. Dindingnya terbuat dari bilik, atapnya terbuat dari genteng, ada yang dari seng. Kemudian pemerintah mencanangkan dan memberi peluang untuk membantu warga yang mengalami kesulitan, yang rumahnya tidak layak huni. Saya bersama dengan aparat RT berembuk bagaimana caranya agar rumah
rumah di sekitar RT tersebut menjadi layak. Nah, yang rumah yang temboknya bercat biru, itu adalah rumah orang tunanetra. Dengan dana dari pemerintah hanya 2,5 juta. Nah, kemudian kami berembuk dengan aparat RT untuk bagaimana caranya bisa membangun rumah tersebut. Dan kami bekerja sama dan terwujudlah rumah itu lengkap dengan air ledengnya, lengkap dengan listriknya, lengkap dengan gasnya. Dan dengan dana 2,5 juta itu bisa kami lakukan dengan nilai 15 juta rupiah. Itu hasil kegotong royongan. Nah, kalau yang sampingnya itu adalah rutilahu yang sekarang. Nah, sekarang ini diberikan modal atau biaya yang penuh dan dikerjakan oleh pemerintah. Itu yang berwarna kuning. Dana semua dari pemerintah, tidak melibatkan masyarakat. Dan yang sebelah kanan itu juga seorang janda, dan kami bangun dengan bagaimana caranya supaya sampai kokoh. Yang pojok bawah sebelah kiri itu juga kita bangun, dan yang sebelah kanan kita bangun. Dan pembangunan terus setiap tahun, dan kami bersama dengan teman-teman dan pengurus RT membangun sampai berlangsung 7 tahun, karena setiap tahun satu RT hanya satu dapatnya. Nah, emang tidak hanya yang kami lakukan itu melalui dan menjadikan pekerjaan atau pelayanan yang mulus, tapi ada juga hal-hal yang kami lakukan itu menjadikan hambatan juga. Nah, di antaranya pada waktu sebelum ada BPJS, di sekitar RT kami ada orang yang sakit kanker payudara dan sudah membusuk. Tetangga-tetangga tidak mau datang menengok. Kalau toh menengok hanya sampai di pintu, karena baunya yang tidak sedap itu tercium sampai di situ. Nah, kami tim doa dari PD waktu itu bersama dengan Dr. Thomas dan Ibu Thomas almarhum datang menengok, kemudian dokter membersihkan luka dari payudara itu, kemudian diberi obat merah dan disuntik. Setelah itu kami doakan. Nah, tidak hanya sampai di situ, itu kami bekerja sama dengan dokter dari rumah sakit, kemudian kelurahan, dan dinas sosial minta surat untuk rujukan supaya bisa dioperasi. Bapak Ibu, mukjizat terjadi. Dalam waktu 1 minggu operasi itu, payudara yang kena kanker itu kering dan bisa dibilang sembuh. Dan pipa yang plastik yang dimasukkan untuk membuang cairan
Itu setelah dilihat ternyata kosong dan terus sembuh. Nah, akhirnya dokter bilang jangan punya anak lagi. Tetapi dia akhirnya punya anak dan sampai bertahan selama 3 tahun. Nah, dia sebagai terima kasih dan mencari siapa yang menyembuhkan, siapa yang mendoakan. Akhirnya dia datang ke PD. Setelah itu berita tersiar dan kedengaran sampai kelurahan. Saya akhirnya dipanggil dan saya dinyatakan orang yang mau mengkristenisasikan. Dia bilang, saya menyesal memberikan surat keterangan untuk pengobatan dan operasi. Kalau gitu, tidak akan saya lakukan. Nah, saya katakan, saya tidak mengkristenisasikan dan saya tidak meminta dia itu masuk dan ikut. Tetapi itu adalah dianya sendiri yang ingin berdoa bersama-sama dengan kami. Nah, sebaiknya saya bilang, Bapak panggil saja orangnya ke sini, tanyain apakah diminta, dipaksa. Saudara yang terkasih, dan akhirnya semua dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sampai sekarang tidak pernah ada masalah lagi. Bapak yang Ibu sudah yang kasih, nah sekarang kita lanjutkan dalam Matius 20 ayat 25 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan dengan keras atas mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada yang mengkritik pemerintah, ada yang tidak selaras dengan apa yang dilakukan pemerintah, kemudian langsung ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan orang-orang yang ditangkap, dibawa ke Kodim, itu nggak pulang lagi. Ada yang dikarungin, langsung dibunuh dan dibuang. Itu yang dilakukan di dalam kepemerintahan itu. Nah, juga mereka beranggapan bahwa melalui posisi kedudukan dan kekuasaan yang dimilikinya, orang menjadi takut dan segan. Itu yang mereka pikirkan. Tapi ternyata orang-orang itu juga rakyat kita punya pikiran dan punya usaha yang lain. Sehingga mereka tidak semudah itu diperlakukan oleh pemerintah. Next. Tiada kepemimpinan adalah sebuah proses mempengaruhi setiap kali seorang berusaha mempengaruhi cara berpikir, perilaku atau perkembangan orang lain untuk mencapai tujuan hidupnya, dan seorang itu sedang menjalankan perannya menjadi seorang pemimpin. Next. Hal itu adalah sebuah pembelajaran tentang kepemimpinan sejati
yang dikenal dengan kepemimpinan yang melayani. Jadi kepemimpinan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang melayani. Next. Ia datang untuk melayani dan memberi. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Tuhan juga menghendaki hal yang sama di dalam diri kita. Seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, datang, melayani, dan memberi. Tentunya dalam hal ini tidak sulit kalau kita mau melakukannya tentang hal ini. Next. Setelah ditebus menjadi anaknya melalui iman kepada Kristus atau mendapatkan rahmat Tuhan tentang baptisan, Tuhan ingin membentuk agar kita memiliki karakter yang telah menjadikan Kristus berbeda dari orang-orang lain pada zamannya. Tuhan juga berkehendak untuk mengembangkan sikap melayani dan memberi dalam diri setiap anaknya, sama seperti Kristus yang memiliki, sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Next. Memimpin sejati, memimpin seperti Yesus bukanlah perkara yang mudah. Tetapi, next. Kami bilang, memimpin seperti Yesus bukanlah perkara yang mudah, tetapi sekaligus juga bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Modalnya cuma satu, yakni hati. Yesus mengajarkan kepemimpinan hamba dan melayani pada intinya berpusat pada apa yang ada di dalam hati seorang pemimpin. Yesus yang Maha Kudus yang memimpin dengan hati. Nah, Yesus tidak hadir dengan kekuasaan. Dia hadir dengan fungsi dalam dirinya. Dan fungsi ini mengarah pada tindakan untuk menghormati, melayani, dan membuat sesuatu terjadi di dalam diri orang lain. Lihat tulisan dalam gambar Tuhan Yesus. Ini tantangan bagi kita. Dan Tuhan bertanya kepada kita semua. Aku mencari manusia yang memiliki seorang hamba yang mau taat dan setia hanya kepadaku. Apakah kamu memilikinya? Saya ulang, aku mencari manusia yang memiliki hati seorang hamba, yang mau taat dan setia hanya kepadaku. Apakah kita memilikinya? Ya, tentu saja. Kembalikan kepada kita masing-masing. Dan itu yang Tuhan harapkan dan Tuhan cari adalah orang yang setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, di akhir renungan saya pada malam hari ini adalah menunjukkan
kepemimpinan Tuhan Yesus dalam melayani. Tipe pemimpin seperti inilah yang menjadi ideal bagi kita bersama. Dan tentu saja kita harus lakukan. Bukan zamannya lagi pemimpin menjadi bos bagi anak buahnya, tetapi pemimpin yang punya hati sebagai hamba. Justru seorang pemimpin yang besar, tangannya kuat, yang kuat akan Tuhan yang akan mempromosikannya. Saudara yang terkasih, menutup renungan saya pada malam hari ini, saya tegaskan sekali lagi, pemimpin yang punya hati sebagai hamba justru seorang pemimpin yang besar, yang dapat mengayomi anak buahnya, mengayomi keluarganya, dan mengayomi teman-teman atau kelompoknya yang dipimpinnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Pengajarannya begitu berarti bagi kami di sini. Tadi kita juga diskusi, materinya bagus Pak Ono, terima kasih banyak ya. Sampai ada yang moto-moto buat data mau dikirimin ya buat pemimpinnya. Ini serius. Terima kasih Pak Ono, benar-benar sangat membangun, sangat mendidik ya Pak Ono. Bahwa kita belajar bahwa pemimpin kita itu akan jadi kepala bukan ekor ya. Amin. Jadi kepala itu tidaklah mudah. Karena kita harus mendengarkan banyak orang, mengayomi banyak orang. Tapi disitulah letak rintangannya, letak semangatnya gitu. Tapi kita harus tetap rendah hati dan memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Pak Ono. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pengajaran Bapak melalui Bapak Ono. Semoga apa yang beliau sampaikan tertanam di hati kami, pikiran kami, dan itu akan menjadi rema yang baik dalam hidup kami, sehingga suatu saat nanti ataupun saat ini ketika Tuhan menjadikan kami pemimpin di setiap masing-masing divisi kami percaya bahwa Allah yang baik itu menyertai kami. Mungkin kami bukanlah pemimpin yang terbaik, kami masih banyak salah, kami bukan orang sempurna. Mungkin kami terlalu tegas, mungkin kami terlalu galak, mungkin kami terlalu lembut, mungkin kami terlalu lembek, ya udah ngikut aja yang penting selamat gitu ya. Namun kami percaya malam hari ini Tuhan mau bangun kami. Tuhan mau memperbaiki yang salah dari kami. Bukan kami harus mundur, namun sikap kami harus lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak, karena pada malam hari ini Bapak berbicara lewat Pak Ono, kami berdoa untuk beliau dan keluarganya, untuk Bu Engkun juga yang sedang berduka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, cucu-cucunya, pekerjaannya, pelayanan kemanusiaannya maupun pelayanan apapun yang Tuhan titipkan untuk beliau lakukan. Tuhan urapi, berkati, lipat gandakan sehingga beliau bisa Engkau pakai lebih jauh lagi untuk melayani banyak jiwa. Terima kasih Bapak, sementara kami akan memberikan persembahan kami, hasil jeripaya kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sambil Bapak Ibu melihat di layar ya, ada persembahan, silakan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyikan sebuah lagu, ini yang menyambut Natal, kita percaya bahwa seorang anak telah lahir. Seorang
diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Saya tanya pada panitia apakah ada pengumuman? Tidak ada pengumuman? Ada? Oh ada, maaf. Silakan, sudah muncul di layar Bapak Ibu ya. Boleh dilihat pengumumannya. Pewartanya minggu depan adalah Bapak Audi Hadi Wijaya, betul ya? Lahir sebagai juru selamat, itu adalah temanya. Jadi lahir sebagai pelayan, lahir sebagai pemimpin, dan beliau akhirnya terakhir lahir sebagai juru selamat. Jadi bisa join sama kami minggu depan Bapak Ibu ya, kasih tahu teman-temannya untuk hadir di Zoom gitu ya. Bila tidak bisa hadir di tempat ini bisa di Zoom. Tapi kalau mau hadir di tempat ini juga nggak apa-apa. Barangkali ada yang kangen, mau ketemu sama kita-kita. Kan kalau nggak ketemu nggak kangen ya kan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini yang luar biasa. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir, Bapak menyertai persekutuan doa ini. Kami berterima kasih bahwa pada hari ini kami belajar banyak hal dari Bapak Ono. Belajar banyak hal dari semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih terlebih karena kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan tempat ini. Jikalau kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah akan mengakhiri persekutuan doa ini, kiranya Tuhan menyertai hidup kami di masa yang akan datang selamanya dengan kasih, berkat, dan rahmat dari Tuhan. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Jadi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat bahwa kita lebih dari pemenang. Angkat tepuk tangannya, asik. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih apa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkan panjinya. Siapa? Sama-sama katakan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari apa? Lebih dari pemenang.
bagi Allah tempat yang maha tinggi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.